Cara setting feedback destroyer sebagai parametric equalizer. Assalamualaikum Kurnia Semania. Banyak sekali teman-teman yang nanyain tema ini dan waktu itu belum sempat saya bikin karena agak repot ya memvideokannya. Nah sekarang sudah bisa. Jadi teman-teman kalau kita mau menggunakan feedback destroyer sebagai parametric equalizer ini bisa banget karena dia adalah sebuah feedback destroyer garis miring parametric equalizer. Jadi teman-teman bisa fungsikan dia sebagai feedback destroyer atau sebagai parametric equalizer. Tentunya kalau teman-teman fungsikan dia sebagai parametric equalizer, fungsinya statis. Dia tidak bisa mematikan feedback secara otomatis. Jadi alat ini hanya berfungsi sebagai equalizer biasa. Tetapi dia adalah parametric equalizer yang mana memiliki keistimewaan tersendiri. Nanti akan saya bahas. Kemudian bagaimana cara menggunakannya sebagai parametric equalizer? Jadi kalau teman-teman gunakan mode nomor 1, ini adalah single shot feedback destroyer. Ini cocok untuk di masjid ya. Jadi dia menghilangkan feedback, kemudian teman-teman bisa simpan frekuensi-frekuensi yang sudah ditangkap tadi dengan menggunakan tombol store. Ini untuk masjid cocok nomor 1. Kemudian nomor 3 ini adalah autopilot, mode autopilot. Jadi teman-teman nggak perlu ngapa-ngapain, nyalakan alatnya dan dia akan bekerja dengan sendirinya. Ini cocok untuk panggung, terutama penggunaan mikrofon yang bergerak ya, seperti vokal atau penceramah yang mondar-mandir di panggung. Teman-teman cocok gunakan nomor 3. Kalau teman-teman mau gunakan feedback destroyer sebagai parametric equalizer, teman-teman pilih nomor 4 atau nomor 5. Jadi secara pabrikan ada 2 slot yang teman-teman bisa gunakan sebagai parametric equalizer. Ini milih ya, 4 atau 5. Sebetulnya nggak ada perbedaan yang signifikan sih menurut saya ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara 4 dan 5. Teman-teman boleh pilih 4 atau boleh pilih 5. Nah sekarang kita bahas equalizernya nih. Jadi teman-teman, untuk gambaran lebih mudahnya parametric equalizer ini seperti apa, saya akan contohkan dengan menggunakan mixer Soundcraft yang dia memiliki parametric equalizer. Jadi parametric equalizer itu bandnya hanya sedikit. Untuk Behringer FBK 1000 dia memiliki 12 band yang bisa diatur. Tapi jangan khawatir, tidak seperti graphic equalizer, satu band ini bisa mencakup banyak frekuensi. Bagaimana caranya? Ini kalau saya turunkan, nah dari sini sampai sini, dia tercut dan polanya langsung seperti ini. Kalau teman-teman mau perlebar atau persempit, ada namanya bandwidth. Bisa disempitkan, bisa diperlebar. Ini adalah parametric equalizer. Kemudian, teman-teman bisa geser. Jadi, frekuensinya ini tidak monoton di satu titik, teman-teman bisa geser-geser. Nomor 1 ini nggak tentu harus di kiri, bisa di kanan, bisa di kiri, bebas. Jadi kelebihan parametric equalizer adalah seperti ini. Meskipun dia bandnya sedikit, teman-teman bisa membuat pola yang rumit, yang mana kalau pakai graphic equalizer itu terlalu ribet gitu ya. Contohnya tes saat ini saya menggunakan channel nomor 4 ya. Di sini tes 1 2 3. Nah, saya bisa membuat graphic equalizer seperti ini dengan menggunakan parametric equalizer dengan mudah. Cukup saya gunakan 1 2 3 4. Jadi ada 4 tekukan dan bentuknya menjadi seperti ini. Di FBK 1000 feedback destroyer cara settingnya sama. Dia ada frekuensi, bandwidth, dan gain. Hanya saja tidak semudah di mixer Soundcraft yang tinggal kita geser-geser. Kita mengandalkan jog wheel, putaran ini, kemudian 3 tombol ini. Frekuensi, bandwidth, dan gain. Nah, sekarang apa bedanya parametric equalizer dengan graphic equalizer? Parametric equalizer teman-teman bisa setting dengan cara mengatur gain, kemudian bandwidth atau Q, dan frekuensi. Sedangkan graphic equalizer, teman-teman hanya mengatur
nilai gain di masing-masing frekuensi ini. Jadi perbedaannya lumayan signifikan ya. Jadi parametric equalizer walaupun dia hanya terdiri dari 3 titik ya, 3 band, teman-teman bisa mengatur keseluruhan grafik equalizernya. Tetapi kalau grafik equalizer yang satuan seperti ini, teman-teman perlu membeli grafik equalizer yang channelnya bandnya banyak untuk membuat pola yang lebih kompleks lagi gitu ya. Dan filosofi dari equalizer adalah menyamaratakan. Equalizer berasal dari kata equal yang artinya setara. Setara, seimbang ya. Tidak ada yang saling mengalahkan. Jadi semua frekuensi energi levelnya itu harus seimbang. Masalahnya frekuensi audio sonic itu ada yang dia dominan banget di telinga manusia, ada yang kurang dominan. Ini contohnya akan saya praktekkan. Jadi saya akan naikkan frekuensinya sampai 16 dB. Kemudian 20 Hz, 25, 32, 40. Saya naikin, saya sweeping. Tes 1 2 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 tes 1 2. Teman-teman bisa rasakan sendiri, masing-masing frekuensi itu punya karakter dan punya kekuatan masing-masing. Ya. Jadi yang saya lakukan ini namanya sweeping. Dengan parametric equalizer kita dengan mudah bisa melakukan teknik namanya sweeping frekuensi. Jadi frekuensinya bisa saya geser dari 20 sampai dengan 20 kHz. Untuk mencari frekuensi mana yang terlalu dominan agar tidak mengalahkan yang lain, itu kita potong. Jadi konsep equalizer adalah kita memotong frekuensi yang terlalu dominan yang tidak enak didengar. Terlebih dahulu baru kita angkat frekuensi yang lain yang tidak terlalu terdengar. Dan kalau energi levelnya itu sudah merata, sudah setara, maka suara itu akan terdengar enak di telinga. Terdengar natural, kemudian kita nggak bising dengan suara speaker yang terlalu kencang. Kadang kan kalau kita kencengin speaker suaranya berisik gitu, bising gitu ya. Itu karena tidak di equalizer. Nah, sekarang kita cari frekuensi mana yang dominan, itu kita potong. Caranya bagaimana? Kita sweeping. Tes 20. Teman-teman catat. Ini bukan 20 ya, ini 200. 0,2 kHz 200. Ini terlalu dominan. Tes 400 atau 500 ini terlalu dominan ya, 500 atau 400. Tes 2,5 ini dominan ya, 2,5. Tes. Walaupun di level yang sama 4 kHz dengan 6 kHz ini efeknya jauh banget ya. 6,3 kHz ini terlalu over. Jadi ada frekuensi yang overpower ya. Tes. 10 kHz juga overpower. Ini akan menimbulkan feedback yang model-model seperti ini. Tes. Oke, sudah kita kantongi beberapa suspek frekuensi yang bisa kita bunuh di sini. Yang pertama adalah 200. Kemudian ada frekuensi 500 ya, 500. Kemudian ada frekuensi 2, frekuensi 2 kHz. Tes 2,5 ya, 2,5 kHz. Kemudian ada frekuensi 6,3, ada frekuensi 10, ada frekuensi ya, udah itu. Teman-teman boleh mulai dari frekuensi rendah ke tinggi atau sebaliknya dari tinggi atau ngacak juga nggak masalah ya. Jadi nanti settingan ini akan disimpan ke dalam lampu indikator ini.
Nah, contohnya di sini saya akan potong dulu yang 200 tadi ya. 200 ini terlalu overpower, kita tekan gain, kita turunin tes. Nah, kalau terlalu banyak suaranya sangat tipis, malah nggak enak ya. Jangan ya. Jangan terlalu banyak memotong ya. Tes. Patokannya gimana Mas? Patokannya suara kita terdengar seperti aslinya, itu patokannya. -3. Oke, cukup ya -3. Nah, ini udah tersimpan di LED nomor 1. Sekarang kita tekan filter select. Terus kita geser ke nomor 2. Saat ini nomor 1, kita geser ke nomor 2. Nah, saat ini filter select di nomor 2. Kita tekan tombol frekuensi. Kemudian kita pilih frekuensi yang mau kita bunuh. Bukan kita bunuh ya, kita cut ya. Tadi ada frekuensi 200 sudah kita potong. Ini 0,2 ya teman-teman. 0,2 kHz atau 200 Hz. Nggak enaknya kalau main pakai main parametrik pakai alat model seperti ini kuno gitu ya. Kalau pakai Soundcraft kan enak ya. Tes 1 2. Nah, 500 atau 400 ini biasanya mengganggu, suaranya nggak enak. Tergantung juga dari speaker teman-teman. Ada yang 500 yang nggak enak, ada yang 400 yang nggak enak. Ini tergantung desain boxnya. Semakin boxnya itu gung 400 yang nggak enak. Semakin boxnya itu banyak kompresi, 500-nya yang nggak enak. Nanti teman-teman tinggal cari sendiri yang mana yang nggak enak. Contohnya saya ambil yang 500, kemudian kita tekan tombol gain. Saat ini dia di posisi 0. Kita potong tes. Terlalu banyak. Kalau diangkat seperti ini ya, suaranya seperti speaker corong gitu ya. Tes. Kalau dipotong suaranya tidak bertenaga, tipis ya. Tes. 1 2. Kita potong di -3. Kalau kurang nanti bisa kita tambahin, sementara di -3 cukup. Kemudian kita tekan filter select lagi, kita pindah ke slot nomor 3. Kita tekan frekuensi mana yang mau kita potong. Berikutnya kita pilih tes. Kalau kita lupa, kita angkat dulu gainnya. Kita tekan gain, kita putar jog wheel sampai di angka 10. Kemudian kita tekan lagi frekuensi. Tes. Nah, 2,5 ya. 2,5 ini terlalu tajam, nggak enak di telinga dan cenderung gampang feedback 2,5. Ini kita tekan gain, kita turunin. Tes kebanyakan. Tes. 1 2. 1 2. Kita potong -3 cukup lah. Ini pemotongannya tergantung kondisi di lapangan ya. Beda lokasi, beda speaker, beda amplifier, beda pemotongannya. Tapi frekuensinya itu aja. Sekarang kita filter select lagi. Ini udah dapat 1, 2, 3. Kita tambah ke 4. Kemudian kita angkat dulu gainnya untuk nyari frekuensi yang gak enak. Kita tekan frekuensi. Tes. Sa. Yang udah dipotong ini udah nggak tajam lagi ya. Tes. Nah, ini 6,3. 6,3 ini energi treble-nya terlalu tajam. Tes ya. Ini harus kita potong. 6,3 kHz, tekan tombol gain, teman-teman potong. Tes. Terlalu banyak. Tes. Masih tajam. Tes. -5. Oh ya Mas, untuk Q-nya itu kapan digunakan ya, atau bandwidth-nya? Saat teman-teman pengen, ini misalkan ya, teman-teman Twitternya itu tajam banget suaranya. Dan kalau ini didalemin, nggak enak. Tapi kalau nggak dalam, suaranya tetap tajam. Maka teman-teman bisa memanfaatkan namanya bandwidth ya.
tes. Misalkan yang 6,3 ini saya potong sebanyak 10 atau saya buat 15 ya. 15 tes. Oke, suara S-nya udah nggak tajam, tapi treble-nya jadi banyak yang hilang, Mas. Nah, kita bisa menggunakan bandwidth. Saat ini bandwidth-nya adalah 20/60 ya, oktav. Sekarang kita, kalau ini digedein, dia akan semakin melebar ya. Kalau ini dikecilin, dia akan semakin mengecil. Jadi contohnya seperti ini, saya memotong frekuensi 6 kHz. Tetapi kalau seperti ini banyak sekali yang dibuang ya. Frekuensi sebelah-sebelahnya ini ikut kebuang. Untuk meminimalisir pembuangan, kita gunakan bandwidth atau Q. Ini kalau dibesarin, semakin banyak impact-nya sampai ke sana. Kalau dikecilin, areanya semakin mengecil. Nah, frekuensi yang tajam kan cuma di 6,3 dan sekitar ya. Kita nggak perlu sebesar ini, kita cukup buat segini. Jadi nanti frekuensi yang sebelahnya ini masih bisa diangkat. Nah, ini enaknya parametric equalizer ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat grafik equalizer-nya customize banget gitu ya. Dengan menggunakan parameter bandwidth ini. Ya, bentuk grafiknya itu bisa teman-teman kreasikan masing-masing. Hanya saja teman-teman harus menggunakan imajinasi karena di sini nggak kelihatan itu semua ya. Nah, sekarang kita sudah memotong 6,3 kHz. Tes. Kita mainkan Q-nya. Tes. Tajam dan saya pilih 10/60 oktav untuk bandwidthnya. Tes. Oke, suaranya sudah nggak tajam. Cuman treble-nya lumayan ada yang masih kebuang, Mas. Ya, karena kita perlu menggunakan bantuan frekuensi lain untuk mengangkat clarity-nya. Jadi, saat ini kita masih melakukan cutting dulu ya, teman-teman. Setelah cutting, kita akan lakukan namanya boosting. Nah, tadi masih ada satu frekuensi lagi ya yang masih tajam. Ini saya tekan lagi. Filter select, kita pilih nomor 5. Kita pilih frekuensi, gain dulu. Gain kita angkat ke 10. Kemudian frekuensi, kita sweeping lagi. Tes. Oke, semuanya udah enak. Kecuali di 10 ya. 10 ini masih tajam dan rawan feedback. Sing gitu ya. 10 kHz. Ini kita tekan tombol gain, terus kita turunkan dia. Tes. 5 aja cukup ya, tes 5 cukup. Nah, sekarang suaranya menjadi cenderung kurang ya, cenderung kurang keangkat karena banyak yang kita potong. Sekarang waktunya kita mengangkat. Jadi, ketika frekuensi yang dominan itu kita potong, frekuensi yang tidak dominan itu akan terdengar. Tetapi ada yang belum cukup terdengar. Itu perlu kita angkat lebih tinggi. Contohnya apa? Kita masuk ke slot nomor 6. Kemudian saya akan naikkan gain ke 10. Kita sweep frekuensinya. Tekan tombol frekuensi. Tes. 20 kHz ini belum begitu terdengar ya, walaupun gainnya sudah diangkat. Ini gainnya kalau dikurangi tes. Ini kalau dimaksimalkan di 16. Dan untungnya dia tidak terlalu noise ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mentokin di 16. Atau kalau nggak mau mentok, boleh juga di 10 seperti ini. Kemudian areanya kan dia masih sempit, Mas. Kita bisa lakukan pelebaran bandwidth-nya agar frekuensi samping-sampingnya ikut keangkat ya. Tes. Seperti ini. Jadi suaranya menjadi krenyes ya. Tes. Oke. Teman-teman bisa maksimalin di 120, kemudian gainnya juga teman-teman bisa maksimalin di 16 kalau teman-teman menyukai karakter krenyes yang seperti ini. Atau kalau teman-teman
nggak mau yang model over seperti itu, teman-teman bisa turunin ini di kira-kira 80 ya. 80 per 60 oktav. Kemudian teman-teman gunakan frekuensi lain untuk mengangkat clarity. Kita nomor 7 sekarang. Kemudian kita angkat di 5 ya, plus 5. Kemudian teman-teman cari frekuensi yang sweet spot, yang rasanya itu manis didengar di telinga. Tes 1 2 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 tes tes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke, teman-teman, di sini ada sweet spot 4 dan 5. Teman-teman bisa pilih 5, bisa pilih 4. Karena dia ada di tengah-tengah situ, 4,5 itu sweet spot ya. Menambahkan clarity, kejelasan suara vokal. Ini terlalu tinggi, kita turunin. Ini kalau dipotong, tes. Kalau diangkat, tes. Dia menambahkan kejelasan vokal, tapi jangan terlalu banyak. Plus 2 cukup, atau plus 3 ya. Plus 2 atau plus 3. Kemudian kita tekan lagi. Kita pilih slot 8. Kita lakukan hal yang sama. Kita naikkan gain. Kemudian kita cari frekuensi yang enak untuk didengar. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Tes 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 tes. 12,5 ini boleh teman-teman angkat ya. Kita pilih di 2 atau 1 tes 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 tes. Ini kalau dimatikan tes 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 tes. Ini menambahkan clarity ya untuk frekuensi ini. 12,5. Kemudian kita select lagi terakhir. Kita angkat. Kita pilih nomor 9, slot nomor 9. Kita cari ya. Kita sudah ngangkat semua tipe clarity, sekarang kita angkat tipe bass. Gunanya untuk menambahkan maskulin, ketebalan suara. Kita sweep frekuensinya 22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 . Saya pilih 80 Hz. Tapi ini terlalu kuat ya. 2222222222222222. Ini terlalu tipis. 2222222222222222222222222222. Nah, saya pilih nomor 1 ya. Jadi suara vokalnya menjadi maskulin gitu. Nah, sekarang 1 terakhir ya. Terakhir kita slot nomor 10. Kita hilangkan suara gerubuk-gerubuk ya, suara gerubuk-gerubuk. Caranya bagaimana teman-teman? Pilih slot 10, kemudian frekuensi teman-teman arahkan ke frekuensi yang tidak berguna untuk sound system kita, yaitu 20 Hz. Dan teman-teman ini harus dipotong ya 20 Hz. Kalau enggak, dia itu menghabiskan energi amplifier dan membuat speakernya kedodoran. Jadi 20 Hz itu gerakannya seperti ini, ekstrim, tetapi tidak menghasilkan suara yang signifikan. Nah, ini wajib untuk dipotong. Kita langsung aja tekan tombol gain, kemudian kita potong. Tes, 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 tes. 1, 2. Sampai mentok 48 nggak masalah. Nah, sekarang suara saya menjadi natural. Tidak terlalu over bass-nya ya. Kemudian kalau teman-teman merasakan yang tadinya gerubuk-gerubuk itu juga menjadi hilang. Ini ya, ini kalau (20) belum kita potong, sekarang kita potong. Nah, sekarang tidak terlalu gerubuk-gerubuk ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bandwidth-nya, ini kita set sewajarnya, bass-nya tetap ada, deep bass-nya tetap ada, tetapi
rumble-nya hilang. Rumble itu gemerubuk gitu tadi. Ini terlalu banyak ya, jadi suaranya kempes. Jadi nilai yang pas tetap di 20 atau 25. Nah, ini udah settingan yang enak. Dengan menggunakan 10 slot kita sudah bisa mendapatkan suara yang enak. Kemudian ada 2 slot lagi untuk jaga-jaga kalau ada feedback teman-teman bisa potong. Step terakhir jangan sampai ketinggalan yaitu menekan tombol store. Dia terus berkedip dari tadi mengingatkan kita bahwa settingan ini belum kita simpan. Kalau ini dimatikan atau tiba-tiba mati, settingan ini hilang. Agar tidak hilang, teman-teman tekan tombol store 2 kali. Store, store. 2 kali tekannya ya. Store, store. Tek. Ini berkedip, tek gitu. Berarti sudah tersimpan. Ini kalau dimatikan, settingannya nggak hilang. Dan bisa langsung digunakan. Jadi seperti ini ya teman-teman, cara setting feedback destroyer sebagai parametric equalizer. Dan bagaimana cara membypass equalizernya mas? Teman-teman tekan tombol in out. Ini di bypass, suaranya tidak natural seperti ini. Dan sekarang saya menggunakan equalizer, suaranya menjadi natural, menjadi sama rata, seimbang. Jadi equalizer itu inti utamanya adalah menyamaratakan energi level di semua frekuensi. Kalau sudah sama rata, suaranya akan terdengar natural dan enak didengar walaupun volume kecil ataupun volume tinggi. Itu ya patokannya ya teman-teman. Kalau teman-teman memutar volume, kemudian suara sound system teman-teman menjadi memekakkan telinga, bikin pengang gitu ya, maka ada energi frekuensi yang terlalu dominan di sana. Teman-teman bisa mengandalkan aplikasi Real Time Analyzer atau Spectrum Analyzer, atau teman-teman bisa mengandalkan telinga teman-teman, kemudian cari tahu mana yang frekuensi dominan tadi dengan menggunakan metode sweeping frekuensi. Kalau teman-teman menggunakan parametric equalizer, itu sangat mudah untuk digunakan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ada pertanyaan seperti biasa, ketikkan di kolom komentar di bawah. Saya rutin mengupload atau menayangkan video baru setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.